Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Hadratul Kiram wal Muhtaram, para kiai, para alim, para ustaz, para ustazah, tokoh agama, tokoh masyarakat di sekitar Masjid Al-Hamas, terkhusus yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Kemiling, Bapak Andi Dharma Putra SSTP MIP, yang terhormat yang kami ta'zim wa takrim Bapak Kepala Kawal Kecamatan Kemiling, Bapak Kiai Haji Purnairawan SHG MHG, yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Sumberjo Sejahtera dan jajarannya, Pak Kalik, Pak RT, yang terhormat Bapak Ketua Umum Forum Komunikasi Takmir Masjid Kecamatan Kemiling, Bapak Haji Tribudi Utomo SHMH, yang terhormat juga Ketua 1, 2, dan 3 Bapak Haji Sofa, Bapak Haji Firmansyah, dan Bapak Haji Budiawan Baik Esa. Wabil khusus yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Hamas, Bapak Haji Naizum SHMH, dan seluruh pengurus Masjid Al-Hamas. Kemudian juga yang kami hormati Al-Imam tadi, Al-Ustaz Ahmad Subri, jamaah safari subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan subuh kali ini kita dipertemukan, berkumpul, bermuajahah di Masjid Al-Hamas ini dalam rangka silaturahmi antara pengurus ketua masjid se-Kecamatan Kemiling, dikemas dalam acara safari subuh forum komunikasi takmir masjid se-Kecamatan Kemiling. Salawat ma'asalam semoga selalu tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, insyaallah pada kita semua selaku umatnya yang selalu menantikan syafaat beliau. Tentunya agar kita mendapatkan syafaat beliau, kita harus memperbanyak salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak jamaah safari subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun rangkaian acara safari subuh kali ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan. Insyaallah di sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Al-Hamas, insyaallah akan diwakili oleh Bapak Ustaz Ahmad Supri. Kemudian sambutan Ketua FKTN Kecamatan Kemiling dan yang terakhir sambutan Bapak Camat Kecamatan Kemiling. Kemudian cara yang ketiga yaitu tausiah ataupun ceramah agama. Itu setelah selesai ada dilanjutkan dengan sisi tanya jawab ataupun syarat.
kemudian acara selanjutnya doa penutup. Setelah kita tutup nanti langsung kita foto bersama. Jangan lupa bapak-bapak, nanti setelah foto bersama kita bersalawat, berjabat tangan. Baik, untuk mendapatkan ridho dan keberkahan pada acara subuh kali ini, kita awali dengan ummul kitab ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya itu sambutan yang pertama insyaallah akan disampaikan Ketua Takmir Masjid Al-Hamas. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Supri SK. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, tentu yang kami sayangi dan kami hormati Ketua Takmir kami Haji Naizum SHMH, yang terhormat dan kami muliakan Kepala Kantor Urusan Agama Haji Purna Irawan SAG MAG, dan yang kami hormati dan kami muliakan Kepala Camat Pak Camat, dan tentu yang terhormat dan kami muliakan Ketua Umum FKTM sahabat kami Haji Budi, dan Ketua 1 ada Ustadz Sofwan, Ketua 2, Ketua 3, tentu semua takmir yang telah hadir di Masjid Al-Hamas, semoga Allah muliakan dan berkahi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kami diizinkan atau diminta oleh tetua kami di Masjid Al-Hamas untuk menyampaikan kata sambutan, yang tentu bukan berarti kami di sini adalah yang paling mahir untuk mengatakan atau memberi kata sambutan. Ada orang tua kami lain, yaitu ada Al-Mukarram Ustadz Andre di belakang. Beliau juga adalah orang tua kami di Masjid Al-Hamas. Ada banyak lagi macam orang tua kami di sini. Insyaallah kami hanya mewakili jamaah sekalian untuk memberikan kata sambutan yang pada hari ini memang Allah takdirkan kami berdiri di sini. Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin sedikit tadi kami menyampaikan atau kami membaca di imam bahwa Allah mengatakan li ba'din aduwwalakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Pada saat itu Allah berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia, maka sudah sunatullah, Allah katakan bahwa kita bermusuh-musuhan. Maka insya Allah dengan adanya FKTM ini kami bersyukur sunatullah bermusuh-musuhan ini tidak akan terjadi di Kemiling, maka nanti insya Allah akan bersatu padu dengan kekuatan ukhuwah Islamiyah. Amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan terima kasih banyak Pak Ketua FKTM dan
kepada ayahanda kami, Kepala Kantor Urusan Agama, Pak Camat, dan semua teman-teman kami takmir Masjid Kemiling telah menyempatkan hadir ke Masjid Al-Hamas. Inilah Masjid Al-Hamas, kecil, tidak sebesar masjid-masjid yang kami tahu, takmir-takmir semua di sini, seluruh Kecamatan Kemiling yang masjidnya mewah, besar, sajadahnya empuk, Masya Allah, tempat wudhunya bersih. Maka Masjid Al-Hamas tampil seadanya saja, Pak. Tapi insya Allah di Masjid Al-Hamas ini kami berusaha, yang dimana selalu diinstruksikan oleh Pak Ketua untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan menaungi semua golongan insya Allah. Alhamdulillah, maka kami mengucapkan terima kasih banyak atas segala waktu bisa bersilaturahmi di Masjid Al-Hamas. Apabila ada salah atau tadi masuknya ada yang nyasar, ada yang keliling-keliling, maka kami juga mohon maaf karena di sana lagi ada yang hajatan, kebetulan jalannya juga memang masih belum bagus. Ini sudah ngobrol dengan Pak Lurah kemarin, ya, jalannya masih kurang bagus. Tapi kalau mengikuti Google Map tadi pas masuknya ke sini. Maka kami sekali lagi seluruh perumahan Taman Gentur 2, Imam Bonjol Residen dan jamaah Masjid Al-Hamas memohon maaf sebesar-besarnya. Yang terakhir, kami hanya mampu menyuguhkan nanti ala kadarnya. Jika ada kekurangan rasanya ataupun enggak nikmat atau ada yang enggak dapat, mohon dimaafkan. Tentu pahala silaturahmi ini lebih besar daripada sekedar makan makanan. Selanjutnya sedikit lagi kami ingin menerangkan Pak Ketua, di Masjid Al-Hamas ini memang ada taklim Sabtu dan Ahad. Jadi Sabtu setiap subuh, setiap Ahad. Maka kadang-kadang kami ini bingung, Pak KUA, Pak Camat dan Pak Ketua. Sabtu ini kalau kami ajak semua jamaah, habis jamaah untuk ikut kajian. Maka kadang-kadang perwakilan kami hadir 1 atau 2 yang insya Allah mewakili untuk safari subuh. Maka ini saja, di sini juga ada TK, ya, ada TPA, dan ini sudah berlangsung. Alhamdulillah muridnya pun sudah ada 50 yang dimana dikelola dengan baik. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk umat. Itu saja yang dapat kami sampaikan, dan semoga ada manfaatnya. Maafkan atas semua kekhilafan, dan kepada Allah kami meminta ampun. Semoga kita semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyah. Baik. Demikianlah, jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Al-Ustaz Muhammad Zubri Yaski yang sudah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya itu sambutan Ketua Umum Forum Komunikasi Takmir Masjid Sekecamatan Kemiling, dalam hal ini kepada Bapak Haji Tribudi Utomo SHMA. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'da. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Camat Kecamatan Kemiling, Bapak Andi Dharma Putra. Yang kami hormati pula, kami muliakan Bapak Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling, Pak Haji Purna Irawan. Pula yang kami hormati Takmir Masjid Al-Hamas, Masya Allah, yang Allah pilih hari ini untuk tempat yang sangat berkah. Dan juga yang kami muliakan teman-teman takmir masjid sekecamatan Kemiling secara jamaah salat subuh yang insya Allah sama-sama diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi hari ini Allah telah pilih kita untuk bisa menghidupkan sunnah baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu salat subuh berjamaah dan amal ma'ruf nahi mungkar. Ini merupakan sunnah Rasulullah SAW yang sangat tinggi
dan besar nilai si Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah SWT bisa menerima amal-amal kita dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, patut kita sadari bahwasanya bisa duduknya kita pada pagi hari ini di tempat yang mulia ini itu semata-mata ada taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dekatnya kita dengan masjid ini, bukan sehatnya kita, tapi semua amal-amal agama itu atas taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak di luar sana orang yang masih sehat, yang dekat, tapi belum Allah pilih untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini. Imam Ahmad Athaillah Askandalawi dalam kitab Al-Hikam sampaikan bahwasanya menyadari kita itu dapat taufik oleh Allah dalam amal agama, itu pahalanya lebih besar daripada amal agama itu sendiri. Jadi kita bisa amal agama karena taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyadari atas taufik Allah itu merupakan pahalanya lebih besar daripada amal agama sendiri. Mana saat Demat Barokah disampaikan, ya, merasa tidak dilihat oleh Allah dalam kemaksiatan, maka itu dosanya lebih besar daripada kemaksiatan itu sendiri. Maka kita sadari agar istiqomah dalam amal agama kita semata-mata taufik Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah pilih kita semua istiqomah mati kita semuanya, Mas sekalian. Mas sekalian, yang pertama kami ucapkan sangat terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Takmir Masjid Al-Hamas yang telah bersedia untuk menerima kami dalam acara rutin Safari Subuh kami FKTM, dan juga kepada seluruh takmir masjid. Semoga senantiasa Allah terima amal-amal kita semuanya dan diistiqomahkan kita dalam amal agama ini. Yang kedua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwasanya kami dalam pekan ini baru selesaikan proses untuk surat keputusan daripada KUA untuk kepengurusan FKTM periode ini. Alhamdulillah kemarin sudah beberapa kali berrevisi dan insya Allah sudah keluar ya Pak KUA ya. Insya Allah pekan ini sudah bisa keluarkan, dan insya Allah sebagai dasar untuk kita beramal bersama dalam perahu FKTM ini. Dan yang ketiga, kami mohon doanya, insya Allah agenda yang terdekat kita ini ada agenda untuk pengukuhan dari kepada kepengurusan FKTM periode sekarang ini, yang insya Allah kami rencanakan tanggal 19 dari Sabtu nanti itu di Masjid Al-Ansor. Itu adalah rencana kami ya. Tapi kami sudah, ini baru tanggal 19, berarti mundur lagi Pak. Karena kami yang musyawarah kemarin, rencana sekarang kita sedang buat audiensi dengan Ibu Wali Kota untuk minta waktu sebetulnya. Nah, tapi sampai sekarang kami belum dapat kabar dari beliau untuk bisa memberikan waktu kita sehingga bisa mengukuhkan dari kepengurusan FKTM. Jadi nanti insya Allah kami sudah beberapa kali sudah musyawarah pengurus inti untuk mempersiapkan segala sesuatunya, tinggal jalan. Jadi kita sekarang tinggal menunggu waktu daripada Ibu Wali Kota untuk bisa hadir kapan waktunya, dan insya Allah begitu ada kepastian audiensi dan waktu daripada beliau, nanti kita edarkan undangan untuk pengukuhan daripada pengurus kita. Dan kami harapkan arahan dari Bapak Pembina kita, Bapak Haji Purna, dalam acara pengukuhan nanti kita upayakan semaksimal mungkin kehadiran untuk syiar agama kita, semaraknya kita dalam rangka syiar agama di Kecamatan Gemiling ini, dengan diharapkan kita bisa hadirkan minimal 1000 peserta. Dan itu insya Allah nanti setiap masjid kami akan undang minimal 5 pengurus ataupun yang mewakili setiap masjid. Jadi kalau ada 100 lebih, ada 500-an. Dan juga yang kedua, setiap masjid kami akan undang minimal 5 ibu-ibu pengajiannya. Nah, jadi nanti akan itu udah 1000, dan insya Allah ada 50 daripada musola masing-masing harus kita undang, dan diharapkan nanti insya Allah semuanya bisa hadir semuanya Pak. Jadi insya Allah menunggu waktu kepastian hasil audiensi, dan insya Allah segera kita ambilkan undangan. Mungkin itu agenda dalam waktu dekatnya, dan setelah itu nanti kita akan membuat program-program dari masing-masing seksi. Dan sekali lagi kami mohon dukungan, doanya, serta partisipasinya dalam agenda amal kita ini, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah terima amal-amal kita dan diistiqomahkan enggak lama-lama sampai mati saja kita nih.
Itu yang kita sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Budi atas sambutan yang kami disampaikan tadi, bermanfaat buat kita semua. Sambutan yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Kemiling, pada Bapak Andi Dharma Putra SSTB MIB, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibku yang terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling, Bapak Haji Purnawirawan SAG lagi, yang saya hormati Ketua dan segenap para pengurus MKTM Kecamatan Kemiling, Bapak Ketua Pak Haji Budi, dan juga ada Bapak Wakil Ketua 1 Pak Sofyan, dan para pengurus lainnya. Yang saya hormati Ketua Masjid sekecamatan Kemiling, wabil khusus Ketua Masjid Al-Hamas Kelurahan Sumberjo Sejahtera Kecamatan Kemiling. Yang saya hormati di sini juga ada Bapak Lurah Sumberjo Sejahtera, Bapak Bayu Esos, dan juga ada Bapak Lurah Kedaung, Bapak Buhori, serta para jamaah, para kiai, para ustadz, para alim ulama, dan para jamaah yang hadir pada subuh hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat iman dan Islam, sehingga kita semua dapat hadir pada subuh hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga, dan kita para pengikutnya yang insya Allah mendapat sahabat di yaumil akhir. Amin amin rabbal alamin. Dalam kesempatan subuh hari ini saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus Masjid Al-Hamas karena telah bersedianya kedatangan kami dari FKTM dalam kegiatan rutin safari subuh pada subuh hari ini. Dalam kegiatan ini semoga kegiatan FKTM terus berjalan dengan baik, dan yang tadi telah disampaikan Kepala Ketua FKTM akan ada pengurusan FKTM periode kedua ini. Memang besar harapan saya juga dan segenap pengurus mungkin bisa dihadiri oleh wali kota kita Bunda Eva, dan kemarin Senin kemarin ya sudah disampaikan surat ke wali kota. Ya semoga ada cepat ada respon atau tanggapan, dan yang mungkin saja surat undangannya terhambat atau belum sampai ke beliau. Makanya tadi saya berdiskusi dengan Pak Purna, mungkin nanti minta tolong biar di WA aja japri ya kan bundanya, sehingga mungkin surat itu tersampaikan. Sehingga ada waktu pastian wali kota kapan hadir. Insya Allah wali kota kalau beliau tidak berhalangan mungkin dapat hadir juga, karena besar harapan saya juga dan segala pengurus akan pengukuhan FKTM periode kedua ini bisa dihadiri oleh wali kota juga. Alhamdulillah, semoga kegiatan FKTM ini masih dapat kita bersaing bersama agar untuk sebagai wadah kita silaturahmi antara pengurus masjid dan juga pemerintah Kota Bandar Lampung melalui kecamatan dan kelurahan yang ada di Kecamatan Kemiling. Mungkin tidak dapat banyak yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya menampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Camat Kemiling atas sambutannya. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat dan apa yang kita inginkan, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak jamaah safari subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya yaitu ceramah agama ataupun mau'izatul hasanah ataupun berthalabul ilmi pada kajian subuh ini insyaallah akan disampaikan oleh orang tua kita, guru kita Kiai Haji Purnawirawan SAG MAG, Kepala KUA Kecamatan Kemiling. Kepada Bapak Haji Purna kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil ayatil karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayakunna khairam minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatuf fa ulaika humuz zalimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'. Yang terhormat sekaligus kita banggakan, kita doakan juga senantiasa dalam keadaan sehat, lancar dalam tugas Bapak Camat Kemiling, Bapak Andi Dharma Putra MIP, kemudian yang kami hormati Bapak Ketua FKTM Kecamatan Kemiling, Bapak Haji Budi, dan segenap jajaran kepengurusan yang saya lihat hampir lengkap, ketua, sekretaris, sampai bendahara dan anggota. Kemudian yang kami hormati Bapak Lurah Sumberjo Jatra, kemudian Pak Lurah Kedaung. Terima kasih Pak Lurah, jauh betul dari Kedaung. Ya. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid se-Kecamatan Kemiling, terutama tentu Masjid Al-Hamas, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara yang saya takzimi, para ustadz yang hari ini ngumpul banyak betul. Selamat bergabung kembali juga kepada Bapak Kiai Haji Sofyan Mu'arif. Karena kita mau silaturahmi, dia sudah banyak betul kegiatan rupanya. Itulah kalau dibutuhkan orang itu, Masya Allah, luar biasa ya. Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, hari ini saya tertarik dengan imam kita, ananda saya Supri. Beliau ini salah seorang hafiz, sudah hafiz alim juga ya. Kok Pak Ustadz tahu lah, wong memang berjuangnya dengan saya gitu beliau ya. Beliau menunjukkan tadi jadi imam itu moderat betul gitu loh. Di awalnya baca bismillah gitu ya, sebelum al-fatihah alhamdulillah ya, kemudian divariasi lagi, dan ternyata tidak ada dosa kan di dalamnya, tidak ada sedikit pun yang membatalkan sholat kita toh, mau disirkan atau dijaharkan itu. Karena pernah saya sampaikan bahwa ternyata Bapak Ibu sekalian, membaca al-fatihah dengan keras itu, satu tidak membatalkan, yang dua menunjukkan kekayaan hazanah pemikiran kita. Kalau Imam Maliki kan memang tidak baca bismillah toh, kalau golongannya Imam Maliki ya. Kenapa? Karena mereka berpaham bahwa bismillah itu bagian dari salah satu ayat Al-Fatihah itu. Nah, sedangkan Imam Ibnu Hanbal ya dan Nabi, dia sir. Makanya ketika kadang-kadang kita di sholat di Masjidil Haram ya, kemudian Masjid Nabawi itu terdengar betul kan kutipannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kebetulan di Indonesia karena kita mayoritas Syafi'i, maka kita jaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bahwa jahar atau sir itu tidak ada sedikit pun yang menandakan bahwa yang satu lebih alim daripada yang lain.
Tidak ada jaminan bahwa ketika yang dikeraskan itu pasti punya dia yang diterima sama Allah. Tidak ada jaminan bahwa yang disirkan itu juga pasti dia yang masuk surga. Gak ada kan? Tapi itulah hazanah kekayaan ilmu pengetahuan kita. Tapi kadang kita dibuntukan oleh kesombongan ilmu kita, gitu. Oh, bahwa kalau ini yang benar. Lawang benar itu kan relatif kalau menurut manusia. Makanya Allah menyampaikan, Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa yang namanya baik itu ada 3 tingkatan. Satu, baik menurut diri sendiri, yang kedua baik menurut orang lain, ketiga baik menurut Allah. Logikanya baik menurut kita ya belum tentu baik menurut orang, dan belum tentu baik menurut Allah. Nah, kalau dibalik, baik menurut orang belum tentu baik menurut kita, dan belum baik tentu baik menurut Allah. Ketika ukuran kebaikan itu menurut akal, pikiran, dan hati manusia, nggak bakal ketemu, nggak rumus kebaikan itu. Karena sudah pasti, kata orang Al-Hamas, pasti punya kami yang paling benar, yang paling baik. Tapi kata orang Al-Hikmah sana, punya kami yang paling benar, paling baik itu. Makanya ketika rumusnya menurut manusia, nggak akan ketemu jalannya kita itu. Nah, susah Pak Ibu sekalian. Tapi bahwa kebaikan yang kita tempuh itu adalah kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu itu kurang baik untukmu, tapi sesungguhnya baik menurut Allah. Tapi sebaliknya juga begitu. Boleh jadi sesuatu itu baik menurutmu, tapi buruk menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang kita tempuh adalah baik menurut Allah. Ketika baik menurut Allah, kadang belum tentu sesuai dengan keinginan nafsu kita. Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang beliau baca tadi saya langsung tertarik juga. Itulah pemikiran kalau orang pintar itu. Ayat yang dibacanya adalah ayat persatuan, gitu. Ya, bagaimana menyambungkan tali silaturahmi kita. Karena kadang-kadang kita berbeda pendapat itu karena memang silaturahmi dan komunikasi kita kurang. Jangankan dengan orang lain, suami istri aja Pak, ya pasti ribut ketika komunikasinya tidak nyambung. Nah, tapi bahwa saya sering nyampaikan kalau khutbah nikah itu yang namanya jodoh itu bukan karena sama. Yang namanya jodoh itu adalah karena 2 hal yang berbeda, tapi menerima, menghargai, menghormati perbedaan sehingga saling menguatkan. Itu yang namanya jodoh. Begitu pula dengan kita, bahwa cara A dengan cara B itu tak mungkin mau disatukan. Pendapatnya Imam Malik, ya seperti itu, wajar dong kalau pengikutnya seperti itu. Pendapatnya Imam Syafi'i seperti itu, ya wajar dong kalau pengikutnya juga seperti itu. Masalahnya adalah ketika pengikutnya Imam Malik merasa jauh lebih baik daripada pengikutnya Imam Syafi'i, atau juga sebaliknya. Nah, ternyata ketinggian iman dan akhlak kita itu bukan di merasa paling bagusnya, tapi bahwa nilai iman kita yang paling tinggi itu adalah ketika kita mampu menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan. Makanya itu yang buat kita jadi kuat itu. Makanya baut dengan setrukup itu 2 hal yang berbeda tapi saling menguatkan. Gedung dikuatkan, pesawat dikuatkan, kapal dikuatkan. Coba baut sama baut, sekrup sama sekrup. Gak ada Pak yang cocok Bapak Ibu sekalian. Ternyata kalau demikian, apa yang membuat kita kurang nyatu itu bukan ajaran agamanya. Apa yang membuat kita tidak nyatu? Ego kita. Makanya ayat yang dibaca oleh beliau tadi, ya, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Satu-satunya yang tidak mau tunduk atas perintah Allah itu hanyalah iblis. Ya, kenapa? Karena hadir kesombongan dalam dirinya.
kesombongan dalam dirinya. Kenapa orang sombong? Saya ingatkan lagi, hal yang membuat orang sombong itu satu, terlalu tinggi melihat kelebihan sendiri, rendah melihat kelebihan orang lain. Biasanya pasti kita jadi sombong, Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya hati-hati dengan penyakit amal. Penyakit amal itu satu diantaranya apa? Ujub. Ujub itu apa sih Pak KUA? Merasa bangga dengan amal sendiri. Hati-hati. Itu adalah penyakit perusak amal. Yang kedua, riya. Apa artinya riya, Pak? Pamer, Pak. Pamer. Dia sholatnya lama betul. Wah. Padahal bukan saking husuknya, tapi karena nyoba hafalan, tambahan hafalannya. Karena mohon maaf Pak, kita ini yang kita baca sekarang, hafalan-hafalan kita ini hasil kita waktu SD sama SR dulu kan Pak Haji? Sedikit yang kita dapatkan sekarang. Kulhu sama inna a'toina kal kausar ini waktu SD dulu kita hafalkan Pak. Ya, mau ngapal sekarang susah betul Pak. Ya, makanya ada bahasa lagunya apa? Mawalan itu belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Ya. Kenapa? Karena ya memang seperti itu gitu Bapak Ibu sekalian. Makanya kita ini kalau umpama ada predikat kelihatan, banyak betul kita ini yang sudah dikasih predikat sama malaikat spesialis. Tapi bukan dokter spesialis, tapi spesialis kulhu sama inna a'toina kal kausar. Mana? Subuh kulhu, duha kulhu lagi, zuhur kulhu lagi, maghrib kulhu lagi, pas tahajud kulhu lagi. Kata malaikat spesialis Bapak ini, spesialis kulhu gitu. Mau nyoba nambah hafalan, hafalannya kuliah ayyuhal kafirun pula Pak Haji. Rupanya banyak pengkolannya kuliah al-kafirun. Nyampe di masjid, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum ta'buduna ma a'budu wa la na'budu battum wa la antum ta'buduna ma'bud wa la na'budu battum wa la antum. Lama betul berdiri. Kawan yang di sebelahnya itu sudah salah sangka. Apa salah sangkanya? Alangkah husuknya Bapak ini sholatnya sekarang ini. Inilah kalau prasangka manusia. Rupanya bukan saking husuknya, dia nggak tahu berhentiinnya di mana Pak. Iya. Nah, karena itu Bapak sekalian, kadang-kadang penilaian kita dengan penilaian Tuhan itu memang ternyata berbeda. Nah, karenanya Bapak dan saudara-saudara sekalian, ayo kita kuatkan silaturahmi dan komunikasi kita. Mudah-mudahan akan menjadi baik. Hati-hati. Di samping dia ujub, di samping dia riya, ada juga namanya sombong. Tinggi hati. Orang yang sombong itu sebabnya diantaranya satu, orang bisa sombong itu Pak. Satu, bertambahnya ilmu. Dengan bertambah ilmu, tambah sombong. Ya gimana nggak sombong? Gelarnya banyak. Wah, jalannya aja biasanya nunduk udah apa? Udah tegak. Biasanya pas belum ada gelarnya itu, salaman duluan Pak kalau ketemu. Ya sudah 3 gelarnya itu nggak lagi mau salaman. Hai. Ternyata dengan bertambahnya ilmu itu Bapak sekalian, ya, akan membuat orang itu semakin sombong. Hati-hati, ya, nggak ada yang pinter di sini kalau nggak saya. Yang kedua apa? Yang buat kita sombong, bertambahnya amal. Semakin kita kadang-kadang sholat, kalau tidak kuat kita, iblis dan setan itu justru bermain. Silakan kamu sholat lebih banyak, sedekah lebih banyak, baca Qur'annya lebih banyak, tapi dia goda dengan cara yang lain. Ujub kita, bangga kita, sehingga kadang kita merasa paling soleh, sehingga kita merasa paling sorga. Padahal saya pernah nyampaikan, kalau di hati dan pikiran kita merasa paling soleh, sesungguhnya tidak soleh orang itu.
Kalau dia merasa paling sorga, sesungguhnya jangan-jangan tidak masuk sorga orang itu. Kenapa? Ada sombong di hatinya. Bapak Ibu sekalian, ada sombong di hatinya. Makanya berhati-hati betul, Bapak Ibu sekalian. Ini tanda-tanda harus dicepetin ini kayaknya. Sebentar aja ya nak, bentar aja nak, bentar aja nak. Paling 10 menit aja ya. Saya kalau sudah dikasih tanda itu cepat betul saya Pak berhentinya Pak. Karena enak benar di orang ini makan kok saya ngomong. Ya. Karena itu Bapak dan saudara-saudara sekalian, ayo kita bangun silaturahmi di antara kita. Satu, bertambahnya ilmu. Yang kedua, bertambahnya amal. Hati-hati Pak. Amal itu pasti diserang sama ujub dan riya kita. Mesti diserang dengan ujub dan riya, ya. Sehingga luar biasa karena amalnya banyak, biasanya nggak pakai sorban, sekarang sudah pakai sorban. Belum lagi cukup sorbannya, pakai apa namanya Pak Haji? Itu apa? Lupa saya apa? Ya, dililitkan ke kepala. Masalahnya bukan di pakaiannya, setelah itu nggak mau negor orang lagi. Nah, hati-hati Bapak Ibu sekalian dengan amal yang seperti itu. Hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Nah, terus apa lagi yang buat kita sombong itu? Bertambahnya harta. Biasanya orang yang bertambah harta itu Pak, dia semakin khawatir dengan dirinya sendiri dan semakin khawatir dengan hartanya dan biasanya semakin curiga dengan orang. Mulai keluar pelitnya. Ada saudaranya datang padahal murni mau silaturahmi, tapi nggak ada yang di otaknya. Jangan-jangan kesini mau pinjam duit ini. Jangan-jangan kesini mau pinjam duit nih. Bapak Ibu sekalian. Makanya berhati-hati dengan bertambahnya harta itu, Bapak Ibu sekalian, membuat seseorang itu biasanya akan semakin tinggi hatinya. Biasanya pakaiannya biasa-biasa aja, tapi karena dia punya duit kan gengsinya tambah. Ternyata pakaiannya tambah gengsi lagi. Setelah pakaiannya tambah gengsi, nggak level kalau gaul dengan yang begini-begini ya. Terus sekalian, hati-hati. Kemudian apa lagi? Bertambahnya gelar atau titel. Wah itu, hati-hati Pak, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sudah sampai jam 6 pas betul ya. Terima kasih Al-Hamas telah memberikan kita kesempatan untuk silaturahmi. Tidak apa-apa kalaupun tidak semuanya dari Al-Hamas itu, tapi minimalkan ada perwakilan. Nggak enak juga kan kalau masjid ada kajian terus kita tinggalkan. Yang nggak benar itu alasannya karena kajian nggak pernah hadir gitu loh. Memang sorga itu di Al-Hamas ini aja Pak, gitu Pak ya. Padahal jangan-jangan sorga dititipkan Allah di Sumber Agung, jangan-jangan dititipkan di sana Bapak Ibu sekalian ya. Oleh karena itu insya Allah kita silaturahmi bersama-sama. Terima kasih ada Pak Haji Budi Harjo, Masya Allah. Makasih Pak Haji ya. Jadi kalau saya ngelihat tokoh-tokohnya hadir itu langsung seneng betul gitu loh Pak saya. Artinya memang benar-benar ternyata silaturahmi kita insya Allah berjalan dengan baik insya Allah. Dan kita saling tawasobil hak, tawasobil sob, dan mudah-mudahan dengan saling mengingatkan maka akan terjagalah amal-amal kita, persatuan dan kesatuan kita di Kecamatan Kemiling ini. Nanti insya Allah seperti kata Pak Camat nanti akan dihadirilah sama Bu Wali insya Allah. Tapi karena kata Pak Camat tadi Bu Walinya memang lagi sibuk betul kan sekarang ini. Insya Allah beliau sangat perhatian dengan Kecamatan Kemiling. Kemudian memang kita juga agak terlalu dekat kan Pak Haji memasukkan suratnya, karena memang biasanya kan orang 10 hari ya. 2 minggu sebelum itu memang sudah dimasukkan, karena memang di protokol itu kali numpuk sekali gitu surat-surat permohonan. Ini ada Mas Bayu ini mantan orang protokol ya, hafal betul gitu ya. Makasih Bapak dan saudara-saudara sekalian, mohon maaf kalaupun ada yang saya sampaikan ini kurang berkenan atau juga ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai. Bapak Ibu sekalian, tak ada maksud lain.
Selain bagaimana caranya kita memperkuat persatuan dan kesatuan di antara kita. Nah, kemarin-kemarin An-Nur Sumberjo Sejahtera jarang hadir, tapi alhamdulillah sudah hadir lagi. Pas ditanya ternyata keluar kota gitu loh Pak. Ya kita maklum gitu loh Pak. Kita maklum karena wajar Pak. Yang hadir-hadir kalau dicari itu kan wajar Pak. Kalau yang jarang hadir itu kadang nggak ditanya, ya karena memang jarang kelihatan Pak. Jarang kelihatan. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita berdoa terhindar dari penyakit-penyakit hati tadi, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sesi selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab. Silakan Bapak-bapak yang ingin bertanya ataupun saran. Dan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dulu Khotib waktu kecilnya, sekarang masih. Itu nama aslinya Pak. Kalau di Facebook Muhammad Khotib. Semua kegiatan FKTM ini dari awal sampai akhir, termasuk komentar-komentar yang ada di grup yang sifatnya ilmu pengetahuan, termasuk foto-fotonya ada di Facebook Muhammad Khotib. Terus kemudian rekaman videonya ada di Khotib Umar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Promo. Tapi juga FKTM juga harus ya Pak Fikri ya. Terus terang saya mau bertanya materi pada pagi hari ini sulit karena semuanya sudah dijelaskan oleh Bapak penceramah kita pada pagi hari ini. Ini ada yang masuk Pak, pertanyaan ke saya dari teman-teman saya, khususnya yaitu terus terang Bapak Romli, temannya Bapak Romli pernah tersinggung dengan ceramah Bapak Purna waktu dulu, nggak saya sebutkan namanya, yaitu tentang semir rambut Pak. Maaf kalau banyak yang tersinggung ya. Katanya waktu itu beliau juga kaget kok pertama kali Bapak KUA penceramah waktu ceramah di awal pembukaan itu menyinggung masalah semir rambut. Ya. Pertanyaannya waktu itu kan nggak sah kalau sholat pakai semir rambut, ingat hati-hati. Nah, di samping itu apa ada solusi lain di samping semir rambut itu Pak? Ya, ini sekaligus dia. Terus yang kedua, apakah surga dan neraka itu sekarang ini sudah ada penghuninya Pak? Terus yang ketiga, kemarin beberapa waktu yang lalu bahkan berkali-kali saya habis sholat subuh ngobrol itu bahkan sering berantem Pak. Kemarin terakhir sampai panas. Sampai panas. Yaitu tentang apa yang dimaksud dengan moderat itu Pak. Ya. Dan bahkan dia khawatir nggak mau ikut safari subuh karena kalau takut menjadi orang moderat juga gitu loh Pak. Karena memang kita ini terjadi banyak perbedaan pendapat di mana-mana. Ada yang pakai kunut dan ada yang nggak pakai kunut dan lain-lain. Tapi kok bisa bersatu. Ini kelebihan Bapak KUA kita ini bisa mempersatukan umat. Dulu pernah kita bentuk grup ketua masjid sekecamatan Kemiling, tapi sekarang bubar karena berantem terus Pak. Ya, tapi alhamdulillah dengan dibentuknya Pak KUA FKT ini bisa mempersatukan kita semua. Nah, ada salah satu jamaah pengurus masjid yang tidak mau ikut FKT ini gara-gara nanti jadi orang moderat. Nah, yang terakhir, beberapa waktu yang lalu Bapak KUA juga menyampaikan bahwa naik haji itu diwajibkan cuma sekali.
Tapi kenyataannya banyak saudara-saudara kita yang kelebihan harta berkali-kali naik haji itu, sehingga sekarang kuotanya itu antriannya itu panjang. Nah, alangkah baiknya yang kelebihan harta ini daripada itu kan wajibnya kan cuma sekali Pak, daripada naik haji lagi mending menghajikan teman-teman yang lain, termasuk yang ngomong ini, begitu maksudnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rajin ikut safari subuh, sudah nggak kaget lagi dengan Pak Khotib. Memang gayanya seperti itu Pak. Iya ya. Tapi kalau yang belum pernah, bapak ini kok gitu ya anunya, nggak Pak. Memang kalau nggak ada beliau itu nggak rame, gitu. Nggak rame ya. Satu, Bapak Ibu sekalian, langsung saja mengenai semir rambut. Bapak, semir rambut yang dilarangkan, kan waktu itu juga saya garis bawahi bahwa semir rambut yang mengandung minyak yang tidak bisa diserap oleh air. Nah, kenapa? Karena rambut dan bagian kepala depan ini bagian dari rukun wudu, Pak. Nah, yang harus terkena oleh air. Nah, ketika rukun wudunya itu tidak terkena dengan air, maka pastilah wudunya tidak sah. Jadi perlu digarisbawahi, bukan berarti tak boleh disemir, tapi ketika semirnya itu mengandung minyak yang tidak bisa diserap oleh air. Makanya banyak sekarang semir-semir itu yang tidak berupa minyak, Pak, ya, dan dia tetap bisa diserap oleh air. Nah, jadi silakan Pak. Sebenarnya kita ini kalau mau hidup kita jujur, hampir putih semua kita ini, Pak. Tapi ternyata memang ya itulah indahnya ada semir itu, Pak. Ya, karena kadang-kadang kita lebih malu dengan rambut putih daripada malu tidak sholat tepat waktu. Nah, itu pertama, Pak. Dari segi fikihnya, karena kalau kita bahas juga nggak cukup waktunya, ya singkat saja kan. Yang kedua tadi apa ya Pak? Surga dan neraka. Ini abot ini, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, surga dan neraka itu adalah hasil akhir atau akibat. Jadi dia bukan sebab, tapi dia adalah hasil akhir, akibat dari sebab itu, gitu. Karenanya Bapak Ibu sekalian, surga dan neraka itu nanti, Pak. Nah, nanti setelah terjadi hari kiamat, setelah terjadi pengadilannya Allah. Pada saat pengadilan tadi disampaikan surah Yasin, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang pengadilannya itu paling adil, karena nanti mulut-mulut kita ini akan dikunci sama Allah. Nanti yang akan berkata adalah tangan-tangan kita, yang bersaksi adalah kaki-kaki kita. Jadi bapak-bapak yang sering ngebohongi bininya, ya nggak apa-apa sekarang. Tapi nanti kata Allah, tunggu tanganmu yang akan ngomong nanti, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kakinya yang akan bersaksi nanti. Nah, nanti hasil akhirnya ada bahwa amalnya paling baik masuk surga, yang paling banyak keburukan dosanya dia akan masuk neraka. Nah, masalahnya sekarang ini sudah ada apa belum isinya? Pertama yang sudah diproklamirkan Allah isinya iblis, Pak. Makanya dia tidak rela gitu loh membiarkan Nabi Adam dan kita ini begini saja, Pak. Godanya Nabi Adam mulai dari sana sehingga dengan walaupun memang sudah ditentukan Allah, tapi itu adalah pelajaran untuk kita semua, sehingga tergoda makan buah huldi itu, terusir dari sorga turun ke bumi untuk menjadi khalifah. Walaupun itu memang sudah merupakan sebuah takdirnya, tapi pelajaran kita. Nah, karena dua permintaan iblis ketika diusir oleh Allah. Saya siap keluar dari sorga ini ya Allah, tapi saya punya dua permintaan. Apa kata Allah? Satu, tolong aku
dan seluruh jajaranku, gitu kan bahasa kerennya, tidak mati sampai datangnya hari kiamat. Kalau manusia memang khalifah, berganti-ganti terus, Pak. Yang kedua, beri saya kekuasaan penuh tanpa batas. Apa itu kata Allah? Saya ingin menggoda Adam dan anak cucunya sampai hari kiamat nanti. Lah kenapa kata Allah? Satu, aku dendam karena aku terusir dari sorga ini karena Adam. Yang kedua, aku tak rela berada di neraka jahanam sendiri. Aku harus punya kawan, dan kawanku itu adalah Adam dan anak cucunya. Nah, tinggal sekarang kita milih saja. Yang ada sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, hawanya sorga dan neraka. Saya mau tanya dulu Pak Khotib, kalau saya ngomong sorga, apa yang ada di bayangan kita, Pak? Tenang, tentram, nyaman, nikmat. Betul kan, Pak? Ketika saya ngomong neraka, apa yang di benak kita? Sedih, menakutkan, pedih, siksa kan, Pak? Nah itu Bapak Ibu sekalian. Makanya sekarang ini banyak orang ngomong, gak betah saya di rumah ini, kayak neraka rumah kita ini. Nah udah ketahuan lah rumah tangganya seperti apa, Pak. Hancur lebur berarti kan, Pak? Nah seperti itu. Artinya tak ada ketenangan, tak ada kenyamanan, tak ada kedamaian dalam rumah tangganya Bapak Ibu sekalian. Nah, hawanya sudah ada pada saat ini, tapi bahwa sorga dan neraka nanti, Pak. Nanti. Terus yang ketiga masalah moderat. Apa sih moderat itu? Nah, saya kebetulan ikut dididik moderasi ini, Pak. Moderasi ini saya sudah jadi gurunya gitu, Pak, sekarang, Pak. Saya mohon maaf, saya sudah ada sertifikatnya gitu. Awal-awalnya memang saya sangat nantang, bahkan di dalam diskusi itu saya nantang banget gitu loh, Pak. Nantang banget. Tapi ternyata yang dimaksud moderat itu sesungguhnya, tapi karena orang itu sekarang ini cara berpikirnya beda dan ngambilnya beda. Yang dimaksud moderat itu kan bukan moderat agamanya, tapi moderat cara beragamanya gitu. Nah, makanya tadi saya sampaikan Pak Imam kita moderat gitu loh. Karena apa? Karena dia paham bahwa antara bismillah sir dengan zahar itu tidak sedikit pun menyinggung tentang keabsahan sholatnya gitu. Tapi bahwa ternyata sir dan jahar itu bisa membuat satu kita ketika kita paham gitu loh. Artinya adil dalam melakukan agama gitu loh. Tidak pernah merasa soleh sendiri, tidak pernah merasa sorga sendiri, tapi menghargai orang, itu namanya moderat. Tapi kalau agamanya yang dimoderasi, kita semua nantang, termasuk saya, Pak. Gak setuju, gak ada cerita. Kenapa kok agama yang dimoderasi? Udah jelas Al-Quran dan hadisnya itu. Tapi cara beragamanya gitu. Oh kalau gitu boleh dong kita nganuin patung. Nggak boleh, udah jelas kalau itu ajaran agamanya. Yang dimoderatkan itu cara beragamanya. Jadi itu Pak, bukan ajaran agamanya yang dimoderasi itu, tapi cara beragamanya. Gitu Pak. Nah, terus yang ketiga haji. Nah, haji itu wajibnya memang 1 kali, Pak. Tapi masalahnya 1 kali aja belum berangkat juga. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa haji itu, Pak, mahal. Padahal mohon maaf, mana mahal beli porsi haji dengan mobil Avanza bekas? Saya mau tanya, mana mahal, Pak? Mahal Avanza bekas. Porsi haji itu cuma 25.100.000, Pak. Mobil Avanza nggak ada yang di bawah 30 juta. Buktinya Avanza kadang 1-2 nongkrong di rumah kita, tapi porsi haji sampai hari ini belum kebeli juga, Pak, kita. Lah kenapa orang itu ingin bolak-balik? Itulah namanya panggilan Panggilan hati. Dulu saya berpikir juga.
Pak Camat juga gitu, sebelum beliau umrah, Pak Haji tanya Pak Haji, sebelum haji saya pikir, udahlah sekali aja. Ini Pak Kiai Sopian yang baru berangkat. Tapi ketika sudah berangkat, Masya Allah, kepengen betul memang ke sana lagi. Betul-betul ada daya tariknya tersendiri. Masalahnya karena kita dibatasi oleh porsi, Pak. Yang dulu membuat kita rusak porsinya itu sebenarnya adalah karena waktu itu ada dana talangan bank itu, Pak. Sehingga semuanya ngedaftar gitu loh, Pak. Nah, penuh porsinya. Yang jadi masalah ternyata yang sudah daftar-daftar nggak jadi berangkat karena duitnya kurang. Karena waktu itu daftarnya yang penting bisa ditalangi. Hanya waktu itu. Makanya Kementerian Agama punya kebijakan bahwa dana talangan itu waktu itu ditiadakan. Gitu loh. Nah, itu loh Pak persoalannya. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya doa. Dalam hal ini kami mohon keikhlasannya pada Ustaz Azwar untuk memimpin doa pada kesempatan ini. Kepada beliau kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa laikal musyaka anta musta'an wa alaikal bala wal halal wa quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna wa aril batila batila warzuqna tinaba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajaba laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqa ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allamtana ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a wa yassir lana umuri dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna bil 'afiyati was salamah wa haqqaqna bit taqwa wal istiqamah wa min mujibati nadamah innaka sami'ud du'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Ustaz Azwar. Baik, Bapak-bapak jamaah safari subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan usai tadi doa maka usai pula rangkaian acara kita pada pagi hari ini kita tutup dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.